出したくて輝きたくて I say I'll never lose my way. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Di video kali ini gua bahas apa? Gua mau bahas sebuah fenomena yang sering terjadi di kalangan ultra fans, terutama ketika series baru mau tayang. Nggak baru juga sih, mau kapan aja banyak yang komen kayak gitu. Protes dengan satu hal yang sebenarnya nggak perlu diprotes. Langsung aja kita bahas. Gue sering banget baca komentar kayak gini ya. Ultraman sekarang udah kayak robot, udah kayak Kamen Rider. Tanggapanku cuma satu. Ya emang kenapa? Bener kan? Emang kenapa kalau Ultraman kayak robot? Emangnya ada yang salah dengan hal itu? Gak harus di counter Ultraman dulu kayak gitu juga sih. Betul, Zuffy punya armor Andromelos, Hikari punya upgear, tapi ya cuma mereka kan. Sedangkan kalau Ultraman sekarang, emang banyak banget yang form-formnya udah kayak robot-robotan. Tapi ya balik lagi pertanyaannya, emang masalahnya apa? Kalau maunya kayak dulu lagi back to basic, yang simple-simple aja lah. Ya, gue lihat banyak Ultraman sekarang, form-form dasarnya, basic formnya, nggak ribet-ribet amat tuh, masih simple. Cuma form tambahannya aja yang mirip robot. Dan apakah itu sebuah masalah? Lagi-lagi enggak. Ini tuh perkembangan zaman. Coba kita lihat Showa atau generasi pertama. Desainnya simple banget, bahkan warnanya cuma 2 macam doang, dan mereka juga nggak punya form. Masuk ke era Heisei atau generasi kedua, warnanya udah mulai warna-warni, formnya macam-macam, ada yang repaint, modifikasi. Masuk ke generasi sekarang, new generation, ya tentunya metanya berubah lagi. Ultraman itu kan target pasarnya bocil ya. Semua umur sih, tapi target utamanya tetap bocil. Selera bocil-bocil tuh pada berubah. Jadi sebagai penonton yang beda generasi, ya kita harus turunkan ego lah. Ini zamannya emang udah beda aja, dan selera pun akan berubah. Makanya dibutuhkan inovasi baru untuk menarik minat penonton baru juga. Jadi kita nggak bisa hanya berpaku kayak dulu terus. Terima aja lah yang dikasih sama Suburaya. Basic formnya biasa aja, simple. Dan untuk form-form tambahannya mulai ribet, ya berarti harusnya semuanya happy. Yang pengen back to basic dapat, dan yang seleranya rame-rame juga dapat. Tapi bukan berarti kita tuh nggak boleh protes juga. Kalau desainnya emang jelek kayak nggak niat banget, ya kita nggak apa-apa protes. Gue pernah protes waktu Decker, yang dimana armor untuk flash type-nya itu nggak banget. Tapi ya itu aja, nggak semuanya gue protes. Terus untuk masalah mirip Kamen Rider, ini juga ada hubungannya dengan mengikuti zaman. Kalau kita lihat Kamen Rider, mereka nggak juga dari awalnya banyak item kan? Ada masanya mereka minim item, sampai akhirnya banyak item kayak sekarang. Dan Ultraman pun juga begitu. Ultraman Showa sumber kekuatannya beda. Ultraman era Heisei beda-beda lagi. Itemnya udah mulai ada nih. Dan sekarang banyak itemnya. Itulah kenapa generasi ketiga Ultraman disebut dengan New Generation. Suburaya menggunakan formula yang baru. Alasan keduanya selain perkembangan zaman, tentu aja karena pemiliknya udah beda. Dulu Suburaya Production, perusahaannya berdiri sendiri. Kalau sekarang udah dipegang sama Fields dan juga Bandai. Jadi tentu perputaran uangnya berbeda. Kalau mereka pakai formula yang dulu, nggak banyak jualan item, dari mana perputaran uangnya? Karena itulah banyak sekali item di Ultra Series. Dan apakah itu sebuah masalah? Tergantung nih. Kalau promosinya nggak kebangetan, nggak maksa, ya nggak ada masalah dong. Mau dibilang minjem kekuatan, nggak punya kekuatan sendiri, ya emang apa masalahnya? Kalau Ultraman 3 ada di masa sekarang, juga bakal terasa sekali minjem kekuatannya, karena tiap berubah ganti form langsung keluar item baru. Jadi ya sebenarnya sama aja lah, tapi kan nggak semuanya pinjem kekuatan. Ya betul, nggak pinjem kekuatan, kita anggap aja kekuatannya itu dari eksternal. Ya sama sekarang juga kayak gitu kok, meskipun sekarang banyak itemnya, tapi tidak semuanya pinjem kekuatan. Contohnya Ultraman Trigger, di mana letak minjem kekuatannya? Ya dia masukin suatu item ke item lain, tapi itu bukan pinjem kekuatan. Ultraman Arc juga sama, Decker juga sama, ada beberapa sih, tapi bukan untuk formnya. Terus Ultraman Blazer, yang formnya sebiji senjatanya 3 lah kayaknya. Meskipun itu didapat dari Kaiju, tapi selain itu dia nggak punya apa-apa lagi. 25 episode cuma itu doang tuh. Dan kalau kita mundur lagi, ada Ultraman RB yang nggak minjem-minjem. Emang gimmick mainannya aja kebangetan. Kekuatan alam tapi pakai Ultraman, yang sebenarnya nggak ada kekuatan Ultraman di situ. Itu menurut gue jelek sih emang. Terlalu maksa aja buat gimmicknya. Tapi ya sekali lagi itu bukan pinjam kekuatan. Untuk Ultraman Ginga itu awalnya kuat banget loh. Bahkan season pertamanya dia nggak punya form. Victory juga nggak minjem-minjem kekuatan. Kalian kira Victory Neck itu pinjam kekuatan? Enggak, itu nggak pinjam kekuatan. Itu kekuatannya sendiri. Jadi menurut gue banyak yang salah paham tentang pinjam kekuatan ini. Mentang-mentang itemnya banyak langsung disangka pinjam kekuatan. Jadi itulah tanggapan gue kalau ada yang bilang Ultraman sekarang mirip robot, Ultraman sekarang kayak Kamen Rider. Ya emang kenapa, apa masalahnya? Terima aja kalau kalian tuh bukan bocil lagi. Turunkan tuh rasa egonya. Ultraman desainnya kayak robot, ya supaya biar lebih menarik. Menyesuaikan dengan kekuatannya juga kan. Dan itu pun tidak semua formnya mirip robot. Ada yang suka back to basic dikasih. Yang sekarang sukanya rame-rame kayak robot dikasih juga. Terus tentang item yang kebanyakan, ya namanya juga orang cari duit. Selagi nggak maksa ya udahlah. Kalau maunya yang kayak dulu lagi, yang cuma batangan doang, terus nggak ada apa-apanya lagi, ya gimana ya, kayaknya kurang laku deh. Ini juga gue bukan kolektor ya, tapi kalau gue jadi kolektor untuk item zaman sekarang ya, kayaknya rugi deh beli
1,5 juta cuma dapat satu batangan doang, nggak bisa diapa-apain lagi. Gue bilang kayak gini karena sebelumnya ada yang sempat komentar, mainan Ultraman Arc itu agak kurang, gimmicknya terlalu sedikit, jadi kurang seru maininnya. Nah itu dia itu, yang masih punya item tambahan aja protes. Apalagi kalau bener-bener back to basic kayak dulu, kayaknya ya nggak bakal laku. Jadi gini aja, kalau mau protes itu ya jangan soal desainnya yang kayak robot-robotan, yang terlalu rame. Itu bocil-bocil pada suka yang kayak gitu. Kalau mau yang back to basic, ya kan udah ada beberapa juga. Mau protes karena banyaknya item, mending diprotes aja kalau itemnya maksa. Protes cara promosinya. Terus yang bisa dikritisi lagi itu ceritanya, atau berantem Ultraman-nya. Karena anak-anak sekalipun, kalau ceritanya boring, berantemnya juga sama boring, nggak bagus, ya mereka juga nggak bakal terhibur. Nah, jadi itu dia pembahasan kita kali ini. Fenomena banyaknya orang yang protes. Ultraman sekarang kayak robot, Ultraman sekarang kayak Kamen Rider. Ya, pemasalahnya. Dan itu juga udah metanya. Tiap generasi itu beda-beda. Kalau mau nyenengin semua fans ya kayak gitu, nggak bisa harus semuanya polos. Untuk item juga jangan salah paham ya. Tidak semua yang pakai item banyak-banyak, mereka tuh pinjam-pinjam kekuatan. Enggak, ada beberapa, nggak semua. Jadi kalau kalian mengeneralisir semuanya, Ultraman sekarang kayak robot, kayak Kamen Rider, dan itu jadinya jelek, itu salah kalian. Nggak bisa kalian generalisir. Memang ada yang desainnya kebangetan, memang ada itemnya tuh maksa, tapi tidak semuanya. Ultraman Z kurang banyak apa itemnya? Tapi banyak yang suka loh, bahkan memenangkan beberapa penghargaan. Jadi kalau kalian mengeneralisir semuanya, itu salah kalian. Yaudah segini aja video kali ini. Gue juga mau tahu tanggapan kalian, jadi silahkan komentar di bawah. Segini aja video kali ini. Terima kasih telah menonton and see you next time.